Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para. Kita sekarang berada di Kelurahan Pasir Kaliki di RW 11 ya. Di RW 11 kita akan meliput kegiatan Posyandu dan Posbindu yang rutin dilaksanakan di RW ini. Telah hadir bersama kita Ibu Nunung sebagai Ketua Posyandu Rosela dan Ibu Dian Sarawati Ketua Posbindu ya. Rosela juga sama namanya. Mungkin kita langsung aja ya, kita ngobrol-ngobrol. Saya ingin menggali tentang kapan mulai berdirinya, mungkin dari Ibu dulu ya. Posyandu Rosela ini sejak kapan dulu berdirinya? Kalau saya kebetulan tiap periode kepengurusan berganti Pak. Saya menduduki sebagai ketua posyandu baru setahun ini. 4 tahun ke belakang setelah kepengurusan RT berganti sama kebetulan suami jadi RT dipegang sama Bu Haji Fatma tadi. Saya baru setahun ini. Ya. Tapi kalau berdirinya udah lama tuh kayaknya ya? Udah lama, sejak ke Bu Nini kepengurusan Pak RW-nya. Iya, Pak RW Pak Narno itu udah mungkin ada 20 tahunan. Ya. Cuma berganti-ganti kepengurusan. Cuman gini Bu, saya juga kadang-kadang kan suka sering dengar ya Posyandu, Posbindu gitu. Nah, banyak juga masyarakat yang nggak tahu apa sih, terutama anak-anak muda ya ini gitu. Posyandu itu singkatan sama Posyandu, Posbindu itu apa singkatannya? Posyandu itu pos pelayanan terpadu yang disasar adalah balita. Kalau Posbindu pos binaan terpadu. Sasarannya mencakup dengan PTM. PTM itu adalah penyakit tidak menular. Jadi sasarannya dari usia 15 tahun ke atas. 12 tahun ke atas. Kalau lansia dari 60 ke atas. Itu maksudnya Posbindu ya? Ya. Kalau untuk sasaran balita, di kita kebetulan untuk sasaran makin kesini Pak makin mengecil, anaknya udah pada masuk SD, jadi sasarannya kita mencakup tahun ini cuma 35 yang selalu hadir ke Posyandu. Kalau yang Posyandu itu memberi pelayanan apa aja Bu? Pelayanannya gitu, balita itu. Pelayanan balita dari kesehatan juga, terutama mengukur tinggi badan, berat badan, tingkat kepala, tingkat rekan, dan nantinya disimpulkan bisa diambil kesimpulan untuk yang kurang tinggi badan sama berat badan, stunting. Stunting itu gagal tumbuh kembang anak yang bisa disebabkan oleh kurang masukan gizi, dari penyakit juga, pola asuh anak juga, itu menyebabkan timbulnya stunting. Nah, dari tahun ke tahun kan kita masalah stunting itu udah jadi masalah nasional ya. Ada peningkatan nggak gitu? Ada perbaikan nggak atau dari tahun ke tahun apa tetap aja gimana? Kalau dari segi pengukuran tinggi badan ya Pak ya, kita mungkin bisa diambil juga dilihat dari akar orang tuanya mungkin, karena tapi bisa diperbaiki faktor genetik, tapi bisa diperbaiki sama pola makan, gizi, masukan gizi, makanya perbaikan mengatasi stunting itu semenjak dalam kandungan harus bisa ya. dijaga ya, dengan masukan gizi, vitamin. Nah, kalau misalnya ini ada pertanyaan maaf gitu ya untuk keluarga yang pas lagi di kandungan misalnya kurang gizi gitu lah. Nah, setelah lahir kan kemungkinan stuntingnya itu tinggi ada. Nah, itu bisa diperbaiki nggak dengan setelah lahir dikasih pola makan yang bagus, bisa teratasi dengan kita masukkan pola makan dengan teratur juga, dengan pola gizi yang tinggi, terus
memang kita dari kader juga untuk bantuan pola makan yang memang kelihatan ada seperti dari ibu hamilnya kurang berat badan udah diperhatikan dari ya dalam kandungan juga. Udah bisa kedeteksi dalam Ya, kandungan ya. ya. Mungkin karena tidak normal, harusnya berat-berat Ya, sama tinggi badan, sama ini Pak, itu yang masuk kurang lingkaran lengan, masuknya kek gitu. Berarti itu udah kedeteksi dia kurang masukan gizi. Nah, apa bahaya yang ditimbulkan apabila anak stunting efeknya gitu ke depannya kalau misalnya anak lahir dan tumbuh kembang dengan kondisi stunting. Ya, dampaknya mungkin untuk kesehatan juga kurang baik ya. Mungkin itu salah satu perkembangan yang tidak normal kurang. Perkembangan kecerdasan Pengaruh juga kecerdasan. Makanya kita sebisa mungkin mengasih bantuan juga, mungkin ya walaupun tidak banyak kita mengasih bantuan dari segi gizi, mungkin makanan atau susu. Ada juga itu perbaikan dari puskesmas, dari kelurahan juga sudah diperhatikan. karena kalau di pasien sudah kita juga mengukur dari segi ini Pak biaya juga, soalnya kita dari kelurahan kadang dikasih biayanya cuma 140 per bulan. Kita untuk untuk sasaran anak paling cuma untuk susu aja. Kita gimana caranya untuk menambah ke PTM yang lain, maksudnya ke PMT, pemberian makanan tambahan itu caranya dari mana ya, sumber dananya kita kadang berusaha sendiri, kadang minta dari para RT juga, daripada kader juga, dan mungkin kita sampai sebatas ini meminta bantuan dari orang-orang yang mungkin agak kelebihan ya. itu bagian dari kelurahan itu cuma 140 kegiatan atau 140 saya nggak tahu keterlibatannya 140.000 itu untuk sekali kegiatan atau? Iya, untuk satu kali. Oh, satu bulannya cuma satu kali ya? Iya, insentif maksudnya, tapi kita digunakan untuk ke PMT itu pemberi makanan tambahan. Kadang banyak ekornya Pak nambahin.